Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, dan segenap hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan berbagai macam kenikmatan, baik itu nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Dan patut kita sadari bahwa dengan bergantinya tahun dan kita memasuki bulan yang baru, bulan apa sekarang? Suro. Bulan apa? Atau Muharram, ya. Maka hendaknya kita senantiasa muhasabah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya kita memperhatikan apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok kelak. Apa yang sudah kita siapkan untuk hari kiamat nanti. Berganti tahun berarti umur kita semakin berkurang. Maka hendaknya kita semakin meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah, semakin meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Terlebih yang sudah umur 40 naik, sudah bukan waktunya untuk ngalor ngidul ngetan ngulon tanpa faedah. Gak apa-apa ngalor ngaji, ngulon ngaji, ngetan ngaji, ngidul ngaji, gak apa-apa. Tapi jangan sampai ngetan ngulon gur ngukur embong. Nondi, ya, kalau anak muda zaman sekarang healing, koyok wong ganti kebahagiaan ae. Ya sesekali gak apa-apa lah. Tapi kok bendino healing, ya, terus ngajine kapan? Ya, maka sekali lagi, semakin berkurangnya usia kita, mari kita semakin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf untuk hari ini saya yang telat, biasanya jenengan. Ya, mohon maaf hari ini telat karena tadi pagi ngisi di kota, qadarullah ternyata ibongnya kesing ditutup, sehingga muter-muter akhirnya nge-map. Bayangkan dalam kota nge-map itu lah kenemenan. Ya, tapi memang banyak kegiatan. Hari ini juga ada Car Free Day sehingga banyak dialihkan. Tapi apapun itu, dan tadi juga saya lihat banyak orang senam, banyak orang lari-lari, tujuannya nyari sehat jasmani. Lah kita yang duduk di tempat ini tujuannya niat nyari sehat jasmani rohani. Makanya berangkat jenengan melaku. Sehat jasmani ini, sehat rohani ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan setelah kajian pertama ono snack metu, lanjut kajian kedua tidak menjadikan semangat kita meredup. Kuatire nek mari ngaji panganan kue basah meripat mulai ngantuk.
biasa nih, tapi saya yakin di Musola Al-Ghafar nggak biasa. Nggak biasa. Saya yakin mudah-mudahan tetap melek sampai kajian berakhir. Tema kajian kita hari ini nopo Bapak Ibu? Apa? Pernah sakit? Seneng apa senep? Senep. Jenengan milih seneng sakit apa enggak? Nah, mari kita bahas. Mungkin jenengan iso milih. Mangki setelah kajian berakhir kita tanya jawab lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat." Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa yang gelisah dan buah-buahan. Mau nggak mau kita pasti akan diuji. Dan jangan mengira, jangan beranggapan saya setiap hari ikut pengajian, saya setiap hari ngaji, wis gak mungkin diuji. Pak, sejarah membuktikan semakin tinggi iman, semakin tinggi cobaan. Sejarah telah mencatat semakin tinggi iman, semakin besar ujian seseorang. Apalagi kita yang sudah menyatakan diri saya hijrah Pak Ustadz, dulu saya ahli ini, ahli itu. Oke, jenengan hijrah pasti akan diuji oleh Allah. Silakan nanti dibuka dalam surat 29. Surat apa itu? Al-Quran. Dilihat ya. Surat 29 ayat 2 sampai 3. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan amanna, aku beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji atau tidak diuji. Walaqad fatana alladziina min qablihim, bukankah kami telah menguji orang-orang sebelum mereka? Bukankah Allah telah menguji generasi-generasi terdahulu, umat-umat terdahulu, ketika mereka menyatakan diri beriman, mengikuti para rasul, mengikuti para nabi, tidak dibiarkan begitu saja. Allah uji mereka dengan ujian yang tidak ringan. Untuk apa? Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, dan Allah akan mengetahui siapa orang-orang yang berdusta. Makanya kalau Allah uji kita setelah hijrahnya kita, Allah pengen tahu tenan tah pengen hijrah atau hanya sekedar pedes-pedes Lombok. Saiki omong kapok sesuk baleni maneh gitu. Loh, Allah ingin tahu siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya sekedar ikut-ikutan, ikut tren gitu kan. Kan ada toh Pak, kita nggak tahu hati orang ya, tapi kadang-kadang kita lihat wayang ini kabeh, wayang ngono kabeh. Allah akan uji ya. Bahkan dulu pernah kita ingatkan, Rasul sekelas Rasul ujiannya itu lebih berat dari kita. Imannya kurang apa? Tapi Rasul ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddul bala, wahai Rasul, siapa manusia yang ujiannya paling berat? Apa kata Nabi? Al-anbiya summal amsalu fal amsal. Para nabi dan orang-orang yang semisal, di bawahnya dikit lagi. Itu ujiannya yang berat. Fayubtala rajulu ala hasabi dini. Dan seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Dan termasuk di antara ujian adalah sakit. Di antara ujian adalah sakit. Allah Jalla wa'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah
dan kami akan menguji kamu dengan sesuatu yang kurang mengenakan dan suatu kebaikan. Apa kata Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Jarir disebutkan bahwa kami akan menguji kalian dengan kesulitan dan kesenangan. Yo urip iki ngoten, Pak. Kadang yo ono masa senenge, kadang yo ono masa enggak senenge. Bener? Enggak lempeng seneng terus, enggak. Ini bukan sinetron, Pak. Ya. Sing seneng terus bukan. Ada seneng, ada senep kadang-kadang. Kadang sehat, kadang sakit. Ini kata Ibnu Abbas. Ya, wa bisyarri wal khair, dengan kebaikan atau dengan keburukan. Kadang seneng, kadang enggak. Kadang sehat, kadang sakit. Kadang masya Allah sing dagang dodolan luaris, kadang yo gak payu blas. Leres? Ini Pak. Ya. Ini ujian. Lah kalau kita sudah tahu ayat seperti ini, maka sejatinya seorang mukmin akan lebih enak. Oh iya, nggak selamanya kita akan berada dalam kesehatan, nggak selamanya kita berada dalam dagangan laris, tidak selamanya. Kadang yo nggak payu. Ya. Betapa banyak kita lihat saudara kita kadang berputus asa. Dodolan pirang tahun laris. Gak laris. Pandemi kemarin sambate 7 turunan misalnya. Loh, laris kan gak diceritakno wong toh. Begitu pandemi, Allah uji ini. Ya. Nah inilah hidup, Pak. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kamu dengan sesuatu yang tidak mengenakan dan suatu kebaikan. Untuk apa? Untuk menguji sebagai cobaan pada kalian. Termasuk sakit itu. Tidak selamanya kita sehat. Ya. Meskipun sakitnya bertingkat-tingkat. Ono sing gur loro untu, sakit. Ada yang cuma sakit kepala, ada yang sakit ini, ada yang sakit itu, macem-macem, Pak. Tapi inilah hidup sekali lagi. Nabi Ayub juga diuji oleh Allah dengan apa? Sakit. Ya, Nabi Ayub, wa ayyuba idznada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Jadi Nabi Ayub juga pernah diuji oleh sakit. Nabi Muhammad pernah diuji sakit? Pernah. Ya. Apalagi kita juga. Maka jangan beranggapan penyakit itu sesuatu yang baru. Dari dulu sudah ada penyakit. Cuma nanti yang harus kita perhatikan adalah bagaimana sikap seorang mukmin ketika dia diuji oleh Allah dengan sakit. Kan itu semua orang diuji. Nabi Ayub juga diuji dengan penyakit, bahkan penyakitnya luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah sakit itu penggugur dosa. Sakit itu penggugur dosa. Ini yang pertama. Sakit yang kita derita saat ini itu adalah penggugur dosa-dosa kita. Bahkan Rasul menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala ham wala huznin wala adhan wala gham hatta syaukat yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang mukmin ditimpa kelelahan. Pernah lelah? Rasa sakit? Pernah? Kesedihan? Pernah? Kekhawatiran? Pernah?
gangguan, cobaan, gundah gulana, galau. Kalau katanya anak sekarang, pernah galau? Galaunya apa, Pak? Masuk sepuh sih ono galau barang. Nek sik nom-nom iku galau enggak apa-apa gitu. Tapi ya jenenge menungso kadang galau ya. Kegalauan, bahkan sampai duri yang menancap di kakinya atau di tubuhnya, illa kafarallahu biha min khotoyahu. Semua itu akan menjadi penggugur bagi sebagian dosa-dosa mereka ya. Dan inilah cara Allah. Makanya ada ibrah, ada kafarah, penggugur dosa dari sakit yang kita rasa. Ada penghapus dosa dari kesedihan-kesedihan yang kita rasa, kegundahan ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain yang dihasankan ya, status hadis hasan sahih, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah. Cobaan akan selalu menimpa seorang mukmin dan mukminah. Udah, perhatikan hadis Nabi ini. Cobaan akan selalu menimpa mukmin dan mukminah. Sakit pun akan menimpa mukmin dan mukminah. Makanya tadi di awal saya tanya, pernah sakit? Sepakat kita pernah sakit semua ya. Meskipun dari sakit yang ringan sampai sakit yang rodok abot gitu. Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah. Cobaan akan selalu menimpa seorang mukmin dan mukminah fi jasadihi, pada dirinya berupa sakit ya. Wa malihi, kadang pada hartanya. Tahu masa sukses tapi kadang-kadang dunyone entek atau berkurang. Wa waladihi, pada anaknya. Jenengan nanti diuji pada tubuh pernah? Sakit pernah? Diuji harta pernah? Diuji anak sakit pernah? Anak rada ra katek kena dikandani pernah? Kok lengkap men sampean? Tapi nggak usah khawatir. Apa tujuan dari itu semua? Hatta yalqallah wa ma'alaihi khati'ah. Hikmah dari itu semua adalah sehingga ia bertemu dengan Allah tanpa dosa sedikit pun. Artinya apa? Sakit yang kita derita, ujian-ujian yang datang bertubi-tubi, bahkan anak kita yang mungkin kadang yang diuji sakit, anak kita yang mungkin kadang dikandani nggak patek kene ujian ini. Tapi mudah-mudahan itu semua akan menjadikan kita hatta yalqallah wa ma'alaihi khati'ah. Mudah-mudahan kelak kita bertemu dengan Allah dalam kondisi tanpa dosa sedikit pun ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis di mana disebutkan an Sa'id qala kuntu ma'a Salman. Dari Sa'id beliau mengatakan saya bersama Salman. Wa'ada maridun fi kindah, dan saya membesuk orang sakit. Falamma dakhala alaihi, tatkala dia masuk kepada orang sakit tersebut, qala, beliau berkata, absyir, bergembiralah. Pak, nek jenengan sakit terus ono sing dugi sing besuk, jenengan ku luwara kabeh awake, Pak. Wis lara untu ae to, Pak. Wong loro itu dijak omong rodok rapate konek gitu kan nggih. Terus ujug-ujug teko bergembiralah. Kira-kira jenengan piye? Loh, ini Salman ya. Bergembiralah. Tapi enggak cukup sampai situ. Beliau melanjutkan, fa inna maradul mu'min
ketahuilah sakitnya seorang mukmin itu yaj'aluhu Allahu lahu kafaratan wa musta'taban. Sejatinya sakitnya orang mukmin dengan itu Allah jadikan sebagai pelebur dosa, wa musta'taban, dan sebagai istirahat baginya. Orang sakit itu Pak akan mendapatkan apa yang biasa dilakukan ketika dia sehat. Ketika dia sebelum sakit biasa tahajud, kemudian dia sakit Pak, nggak bisa tahajud, dia akan mendapatkan pahala tahajud. Ini juga pentingnya istiqomah dalam beramal. Ya. Orang yang biasa hadir ke majelis taklim Pak, istiqomah terus. Qadarullah Allah uji dengan sakit, maka hal itu musta'taban, istirahat baginya, tapi dia tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya istiqomahkan apapun itu. Wa inna maradul fajir, adapun sakitnya orang-orang fajir, orang yang buruk, orang yang jahat, kal ba'ir aqalahu ahluh, seperti onta yang diikat pemiliknya. Summa arsaluh, kemudian mereka melepaskannya. Fala yadri lima ukila wa lima ursil. Maka tidak diketahui mengapa pemiliknya mengikat dan mengapa pemiliknya melepaskan. Beda Pak. Wong mukmin sing sakit itu penggugur dosa, dan dengan dia istirahat itu pun dia tetap dapat pahala. Maka dari sini ma'asyiral muslimin, kalau kita tahu sakit yang kita derita adalah penggugur dosa-dosa kita, maka yang harus kita besarkan kalimat apa? Sambatnya atau syukurnya? Atau sabarnya? Nih iso sabar, dhuwure syukur, dhuwure ridho. Iso sabar itu pahalane wis masyaallah. Ya, jadi kalau kita diuji oleh Allah dengan sakit pun toh minimal sabar niku pun sae, masya Allah. Wong Allah itu menyebutkan wabasyiris sabirin, dan sampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Maka nek sakit minimal itu kita bersabar kepada Allah. Jangan pernah mencela sakit yang kita derita. Jangan, termasuk yang sering saat ini itu demam, bener ya? La tasubbil humma, jangan kamu mencaci maki atau mencela demam. Fa innaha tudhibu khotoya bani Adam, karena demam bisa menghilangkan dosa-dosa bani Adam. Kama yudhibul kiru khabasal hadid, sebagaimana alat pandai besi menghilangkan kotoran-kotoran pada besi. Makanya Pak, jangan mencela sakit. Ya. Udahlah sabar. Sing tahu loro iku gak jenengan tok. Ya. Hampir semua juga pernah merasakan sakit, apalagi demam. Kok koyo-koyoke awak dhewe kabeh tahu demam toh, Pak. Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan al-humma, bahwasanya demam itu adalah bagian jatah seorang mukmin. Dahwi sabar. Maka gak heran bila setiap mukmin itu pernah merasakan sakit demam. Pernah demam? Ada yang gak pernah demam? Demam niku napa Pak? Kondisi yang bagaimana? Panas dingin ya gitu ya, panas dingin, masya Allah. Jangan mencela demam, ya. Jangan mencela penyakit, karena semua penyakit, apapun penyakitnya, adalah penggugur dosa-dosa kita semuanya. Apa yang kita harus lakukan? Sabar. Sabar, Pak. Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Menakjubkan perkara seorang mukmin, sungguh segala urusannya itu baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan itu gak akan didapati kecuali bagi seorang mukmin.
In asobathu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kesenangan, syukur baik baginya. Wa in asobathu dharra sabara fakana khairan lah. Kalau dia diuji dengan sesuatu yang tidak mengenakan, dia bersabar, maka itu pun baik baginya. Berarti sikap kita nek oleh nikmat, alhamdulillah. Nek enggak nek mendapatkan sesuatu yang enggak mengenakan, sabar. Mana yang lebih berat? Syukur apa sabar? Tak baleni. Syukur karo sabar sing abot sing ndi? Tenan. Yakin. Apa tahu pilihan ganda? Podo abote, Pak. Kan Allah menegaskan wong sing syukur iku lho di wa qalil apa? Nah, dan kata Allah, dan sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur, enggak banyak. Berarti kan berat, enggak banyak yang bisa syukur. Sabar juga demikian. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa bersyukur, bagaimana bisa bersabar, tentunya ini butuh latihan. Ya, ada kiat-kiatnya yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau sabar, bagaimana bisa bersabar? Kalau Rasul menyebutkan, ya, bahwa sabar itu bisa didapatkan al-ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Ilmu itu didapat dengan belajar, kalau sabar didapat dengan melatih. Dilatih Pak dirinya, ya, membiasakan untuk bersabar, didik gitu, itu harus dilakukan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita diberi sehat, bersyukur. Ketika kita diuji dengan sakit, sabar. Maka ini kebaikan bagi kita semuanya. Ya. Sungguh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sejatinya sakit yang kita derita ini, selain sebagai penggugur dosa-dosa kita semuanya, ada sebuah hadis yang nantinya mudah-mudahan bisa menjadi kabar gembira, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Salman, abshir, ya gitu, bergembiralah. Karena Rasulullah pernah menyebutkan an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat orang-orang yang tidak ditimpa musibah saat di dunia. Ya. Yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala thawab, ketika dia melihat orang-orang yang di dunia ditimpa musibah yang besar diberi pahala. Dia mengatakan, lau anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Niscaya Pak, ya, jadi di hari kiamat nanti orang-orang yang tidak diberikan dengan ujian sakit, tidak ditimpa dengan ujian-ujian yang berat, ketika dia melihat orang-orang yang dulunya selama di dunia, semasa di dunia banyak dapat ujian, banyak dapat cobaan, sakit dan semisalnya itu, maka ketahuilah mereka akan menginginkan lau anna juludahum, sekiranya kalaulah dulu, ya, kanat kuridot, anna juludahum kanat kuridot, sekiranya semasa di dunia kulit mereka dipotong-potong, ya, sekiranya kulit mereka dipotong-potong, digunting-gunting di dunia, itulah mereka ingin lakukan, ingin dapatkan juga, nggak apa-apa. Wes toh nggak apa-apa, sekiranya aku kulitku dipotong, digunting-gunting, nggak apa-apa. Karena dia melihat orang-orang yang dulunya semasa di dunia mendapatkan cobaan yang berat, ternyata diberi pahala yang besar di hari kiamat.
mereka, Pak. Jadi orang-orang yang semasa dunianya lempeng-lempeng aja, Pak, nggak ono ujian nih, ya, nggak diuji dengan sesuatu yang berat, iri, Pak. Sampai-sampai lau anna juludahum kanat quridot fi dunya bil maqarid. Sekiranya dulu di dunia kulitnya dipotong-potong, digunting-gunting, pun dia ikhlas. Karena melihat balasan yang besar orang-orang yang semasa di dunia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di hari kiamat loh, Pak. Nah sekarang kan jenengan sudah kita kasih tahu, nanti di hari kiamat itu ada orang-orang yang apa? Iri melihat orang yang semasa di dunia banyak diberi cobaan. Sekarang saya tanya, jenengan akeh nggak ujian nih? Banyak diuji apa wae, Pak? Masih pengen sambat? Jangan. Lihatlah bagaimana pahala yang diperoleh selain penggugur dosa. Lihatlah balasan yang Allah berikan bagi mereka. Iri, Pak, yang lain, Pak. Ya, iri sekali lagi. Makanya jangan dikira, Pak, ya mungkin guru-guru kita yang kelihatannya diam, bukan gak ada ujian, tapi mereka lebih memilih bersabar. Bukan berarti para nabi gak ada ujian. Nabi tadi kita sebutkan ujiannya sangat berat. Coba lihat Nabi Muhammad, ya, dalam 1 tahun ditinggal dua orang yang dicintai. Istrinya Khadijah meninggal, pamannya juga meninggal. Kurang apa coba? Anaknya, ya, coba lihat lagi lah ke atas bagaimana Nabi Nuh, bagaimana istrinya dia diuji loh oleh Allah, bagaimana anaknya. Nabi Ayub coba dilihat, bukan hanya diuji dengan sakit, benar. Setelah dia sakit, siapa yang meninggalkannya? Plus coba lihat lagi Nabi Ibrahim, diuji oleh Allah, diuji, Pak. Jadi jangan generasi-generasi terdahulu, orang-orang yang imannya sangat baik itu pun diuji dengan sakit, dengan ini dan itu. Ya. Maka saat ini ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sadarilah nanti di hari kiamat mereka yang di dunia diuji oleh Allah, mereka akan menjadi salah satu orang yang orang lain iri dengannya. Apa tadi? Lau anna juludahum kanat quridot fi dunya bil maqarid. Ya. Dia orang yang melihat orang semasa di dunia diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, diuji oleh Allah dengan sakit dan sebagainya. Maka orang-orang yang di dunia tidak diuji dengan demikian iri. Duh, sekiranya mbien kulitku dipotong-potong, digunting-gunting di dunia. Pak, yang namanya siksaan model demikian ini luar biasa loh, Pak. Nek zaman saiki ngono mutilasi, Pak. Nggak langsung dibunuh loh, Pak. Siji-siji loh, Pak, ini dipotong, Pak. Ono ta, Pak, dipotong di sini langsung mati, Pak? Enggak kan? Dipotong-potong, digunting-gunting, itu siksaan di atas siksaan, Pak. Ya, berat. Ini kalau orang dibunuh kan selesai, Pak, sudah selesai kan, bener kan? Nggak ngerasa no sakit. Dipotong-potong, digunting-gunting loh, Pak. Nah ini, Pak. Makanya ketika kita hidup di dunia, ujian, cobaan silih berganti. Kita sudah hijrah kok cobaan yang gak mandek-mandek. Yakinlah Allah ingin mengetahui sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin tahu bener gak iman kita, bener gak hijrahnya kita. Tenan. Tapi kalau kita pahami, sadari sebagaimana yang tadi kita sampaikan, bahwasannya segala sakit yang kita derita adalah penggugur dosa-dosa kita. Seharusnya kita sadar, oh iya, gak banyak ngeluhnya, gak banyak sambatnya. Kenapa demikian?
Karena kita juga menyadari al-insan makanun nisyan makanul khata. Kita ini tempatnya salah. Gak ada manusia yang lepas dari salah dan dosa. Tapi mudah-mudahan dengan sakit yang Allah ujikan kepada kita, ujian ini dan itu yang datang kepada kita, mudah-mudahan dengan ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh ujian-ujian yang menimpa kita di dunia ini akan menjadikan kita diangkat derajatnya oleh Allah di hari kiamat nanti. Karena gini Pak, coba jenengan perhatikan, yang muda sama yang tua, mana yang lebih banyak sakit? Yang tua Pak. Bukan berarti sing nom gak tahu loro loh ya. Yang lebih banyak sakit itu yang sepuh. Boh linu, boh boyoen, apa nih? Pendengaran mulai kabur, penglihatan mulai sudah, uban mulai bertabur wis. Loh, tujuannya semua ini adalah kebaikan. Pak, orang sepuh itu kon balapan ibadah karo sing nom, hitungan matematika kalah. Bener? Kalau mau hitung-hitungan real matematika antara yang muda dan yang tua kalah. Tapi karena Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, yang sepuh Allah berikan uban padanya. Uban itu kebaikan, pahala, bener? Makanya dilarang untuk anak tas lahir ubanan. Ada anak muda yang masih umur 15-16 ubanan, jarang. Bener? Rata-rata sepuh. Kenapa? Wong sepuh iku kon nglakoni amal-amal sing abot rada berat. Makanya diwai uan turu oleh pahala. Terus betul. Orang berubah dapat pahala enggak kalau dia membiarkan karena Allah Subhanahu wa taala? Dapat? Dapat. Plus lagi, kenapa orang sepuh itu banyak yang sakit-sakitan boli numbopo? Karena ibadah lain, sholat, baca Al-Quran, kon koyo sing enom berat Pak. Nggak akeh sing iso ngungguli sing nom. Makanya Allah beri dia sakit. Rasulullah menegaskan dalam hal masalah ini. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula, sesungguhnya seseorang, liyakunu lahu 'indallahil manzilah, sesungguhnya ada seseorang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Fama yablughuha bi'amalin, tetapi dia tidak bisa memperolehnya dengan amalan. Fama yazalullah yabtalihi bima yaqrahu hatta yuballighahu iyyahu, maka Allah akan senantiasa terus mengujinya dengan sesuatu yang tidak disukainya hingga dia mencapai kedudukan yang tinggi tadi. Paham ya? Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah tuh sayang pada kita. Allah tuh sayang dengan panjenengan yang sepuh-sepuh. Ketika kita tidak bisa mencapai kedudukan yang tinggi dengan amal soleh mungkin karena fisik yang sudah sepuh ya, Allah uji dengan sakit. Mudah-mudahan dengan sakit itu akan mengangkat derajat panjenengan sehingga mencapai kedudukan dan derajat yang tinggi. Ya, mencapai kedudukan yang tinggi Pak. Makanya sekali lagi kita lihat saudara-saudara kita yang sepuh-sepuh sakitnya orang ono mandeki gantian enek wae. Lah inilah yang seharusnya kita sebagai anak mengingatkan orang tua kita, Bu, sabar Pak, sabar. Insya Allah akan memperoleh derajat yang tinggi. Karena saat usia sepuh diuji dengan sakit itu juga bukan perkara yang ringan. Ya, bukan perkara ringan. Apalagi ada pantangan-pantangan dari dokter. Mbah, jangan makan ini ya. Mbah, jangan makan itu ya. Ini kalau nggak dijelaskan pelan-pelan sama anaknya,
bisa-bisa muring-muring terus. Wong wis tuwa wae mangan ngene ngono gak oleh lho, ngono kan. Bener? Lu berat loh Pak. Makanya dengan ini, dengan sakit, mudah-mudahan bisa mengangkat derajat kita semuanya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang diuji sakit oleh Allah bukan berarti Allah enggak sayang kepada kita. Tapi Allah ingin meninggikan derajat kita semua. Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita semuanya. Jadi jangan berpikir ketika ujian datang silih berganti Allah enggak sayang dengan kita. Allah tuh sayang kepada kita. Justru kalau jenengan enggak pernah sakit, perlu koreksi iman jenengan, perlu koreksi kualitas agama jenengan. Ya, perlu koreksi Pak. Karena sejarah telah menyebutkan kepada kita, orang-orang yang beriman semua diuji oleh Allah. Para nabi ujiannya lebih berat daripada kita. Ya. Makanya sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita yang kadang sakit, nggak pengen Pak Jani sakit Pak leres nggih, tapi kadang datang. Ya, kadang sak keluarga gantian. Mari Bapak Ibu mari Ibu anak mari anak gantian, kadang-kadang sabar. Semua itu adalah untuk menghapus dosa-dosa kita, untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu. Dan yang patut dipahami setiap insan yang beriman, ya, ini tujuannya demi kebaikan kita semua. Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubah fid dunya. Allah tuh kalau sayang menginginkan kebaikan untuk hambanya, Allah segerakan hukumannya di dunia Pak. Allah segerakan. Agar apa? Ya, agar di hari kiamat kita tidak diazab. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarr, dan jika Allah menghendaki keburukan, kejelekan pada hambanya, amsaka anhu bidzanbihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Maka Allah tahan, Allah akhirkan balasannya dosa tersebut hingga ia akan ditunaikan di hari kiamat nanti. Naudzubillah. Lebih baik ditunaikan di dunia Pak, di akhirat kita nggak dianggap. Makanya kan dalam Islam ada orang yang mencuri. Dalam Islam ya, dalam hukum Islam orang yang mencuri hukumannya apa Pak? Kalau sudah dipotong tangan, harapannya di akhirat sudah tidak selesai Pak. Ya, selesai. Itu Pak. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah uji kita dengan sakit dan lain sebagainya, sabar. Ini adalah suatu tanda cinta Allah kepada kita. Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Allah ingin menghapuskan dosa kita. Allah ingin meninggikan derajat kita. Allah menginginkan kebaikan kepada kita agar kita tidak diazab nanti di hari kiamat. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pasti pernah sakit tapi sabar. Ya. Sabar. Waduh sakitku iki rodok nemen Pak Ustaz. Inna 'idzamal jaza ma'a 'idzamil bala. Sesungguhnya pahala yang besar itu sejajar dengan ujian yang besar. Semakin besar ujiannya, semakin besar pahalanya. Berarti jenengan nek diuji sakit ngono pengen sakit sing enteng-enteng apa sing abot-abot? Iki kula tangklet. Nang jenengan gelek ana jawaban isik kula tak minum. Pripun pun ketemu jawabane, nek jenengan diuji ngoten ngono lho. Wis sakit lah, pengin sing enteng-enteng apa sing abot-abot? Enteng tapi pahalane gede nggih. Lha iku karepe dhewe.
Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Sungguh pahala yang besar itu sejajar dengan ujian yang besar. Makanya para nabi ujiannya besar. Ya. Para sahabat-sahabat nabi ujiannya besar. Allah berikan pahala yang besar pada mereka. Makanya tadi juga kita katakan, wa yubtalar rajulu ala hasabi dini. Seorang itu diuji sesuai dengan kadar kualitas agamanya. Allah itu nggak akan menguji di luar kemampuan kita, Pak. Allah uji sesuai dengan kadar agama kita, Pak. Allah uji. Para nabi ujiannya lebih besar daripada kita. Agama, keimanan mereka lebih tinggi. Sahabat-sahabat nabi ujiannya lebih besar lagi. Nek kok awak dewe, Pak, kok diuji model kayak sahabat-sahabat nabi? Mungkin akeh sambate, Pak. Coba bisa dibayangkan awal-awal Islam, Pak. Hijrah dari Mekah ke Habasyah, Ethiopia. Hijrah lagi kemudian ke Ethiopia dan ke Madinah. Mekah Madinah itu berapa jam, Pak? Naik bis. Naik bis berapa jam? 6 jam. Iku enggak ono macete loh, Pak. Sirotol mustaqim, jalan yang lurus gitu kan. Enggak ono macet-macet, enggak ono lampu abang sing wokeh gitu kan. 5 menit, 1 menit, enggak. Lempeng. Iku 6 jam. Ini ditempuh dengan jalan loh, Pak. Kurang apa Bilal diuji seperti apa? Ya. Maka tidak heran Allah berikan balasan yang besar pada mereka. Ya, Allah berikan pahala yang besar kepada mereka. Di dalam Al-Quran pun disebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka. Jadi jangan dikira, Pak, orang-orang dulu nggak diuji. Ujiannya lebih besar daripada kita. Tapi ingat, inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Besarnya pahala itu berbanding lurus dengan besarnya ujian. Maka ketika ujian panjenengan lebih berat daripada koncone, berarti iman jenengan mungkin lebih tinggi. Mungkin sekarang kondisi agama jenengan lagi meningkat atau iman jenengan lagi meningkat. Allah uji dengan yang agak berat. Makanya kalau kita paham dengan hal ini, setidaknya menjadi kabar gembira. Absyir, bergembiralah. Kenapa demikian? Karena besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya ujian. Makanya ojo sampai ya Allah ujian kok abote koyok ngene wis gak kuat, enggak ojo. Lah wonten to tiyang ngoten ya Allah gak kuat aku ya Allah. Ojo. Jangan berkata demikian, ya Allah kuatkan hambamu ini dalam menghadapi ujian ini. Berikan jalan keluar, karena habis gelap terbitlah terang. Fa inna ma'al usri yusra. Sesudah kesulitan ada kemudahan. Ya. Sekali lagi ma'asyiral muslimin, inna 'idhamal jaza ma'a'idhamil bala. Besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya suatu ujian. Pak, nggak mungkin, Pak, anak kuliah dikasih soal 1 tambah 1. Bener? 1 tambah 1 soalnya anak TK. Loh, levelnya saya rendah, Pak. Nek levelnya dhuwur ya luwe abot. Ya. Lah jenengan kok wes kuliah, kok ujiane 1 tambah 1, berarti kondisi jenengan koyok paham. Ya, ngerti ya? Mudah-mudahan dengan analogi jenengan paham. Ya. Kok kita nggak pernah diuji, kok lempeng-lempengai? Mungkin kondisi iman dan agama kita sedang bermasalah. Karena nggak ada ceritanya, Pak, orang yang beriman, orang yang hijrah nggak ada ujian. Kalau kita lihat kisah orang-orang yang baru hijrah, baik dari dulunya kerja di tempat yang transaksinya haram, ya, hijrah, kemudian kadang Allah uji, pas iku entek-enteke. Biyen tumpakane Alphard, saiki tumpakane
hijet gitu. Biyen rodo papat, saiki rodo loro. Biyen turune ning ngene spring bed, saiki kayu di ya. Dulu beratapkan genteng, saiki beratapkan langit gitu. Istimewa kan? Loh, Allah ingin tahu kok, tenang gitu loh. Inna 'idhamil jaza ma'a 'idhamil bala. Loh bener Pak, Allah uji Pak, enggak dibiarkan begitu, enggak cul-culan, enggak. Silakan Pak diperhatikan. Percaya enggak percaya silakan diperhatikan. Ya. Kadang kita yang sudah ngaji, bojone sing enggak gelem dijak ngaji. Kadang bapak ibu ngaji, anake sing enggak tahu ngiduk masjid. Kadang anake, ibuke, bojone ngaji, tanggane sing ngruweti. Kadang tanggane apik, bojone, anake apik kabeh, wong tuane sing rada mbuleti. Ngojang ngaji dadi apa? Semenjak ngaji kok sampean malah ngono. Dijak salaman tangga ora gelem. Bukane enggak gelem ya gelem ngono. Tapi piyean gitu. Loh akan selalu ada Pak. Jangan dikira akan lempeng-lempeng, enggak. Bener enggak? Bener ya? Sing enom-enom lagi mulai ngingu apa? Lihya nyapo kayak umben kurbanan tak gitu. Loh bener enggak? Bener ora? Nek enggak bener aku sing ngalami. Aku iso ngomong aku sing ngalami. Besok besaran atatun. Enggak apa-apa. Ya mungkin dosaku akeh ngingu ngene oleh pahala. Aku turu oleh pahala. Jenengan turu enggak oleh apa-apa kan. Tanggapi dengan santai aja lah gitu. Jadi gitu Pak, jangan dikira lempeng, akan ada balasan. Tapi ingat besarnya ujian yang datang kepada kita. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau sudah cinta hambanya, Allah pasti uji. Makanya tadi kami katakan, kalau jenengan kok uripe lempeng-lempeng wae, enggak ono ujian barblas, mungkin Allah sedang murka pada kita. Allah tangguhkan semuanya dan Allah ingin mengazab di hari kiamat nanti. Naudzubillah. Makanya Allah uji kita dengan suatu ujian. Faman radhiya falahur ridha. Siapa yang ridho dengan ujian tersebut, Allah pun ridho padanya. Waman sakhita falahus sahab. Dan siapa yang tidak suka, maka Allah pun murka pada mereka. Makanya Luqman berkata kepadanya, Luqman berkata kepada anak beliau, ya bunai, wahai anakku, adz-dzahabu wal fiddah, sak temene emas perak diuji dengan apa ngujinya? Binar, dengan api. Wal mu'min, wong mukmin itu diuji anakku dengan apa? Bil bala, dengan ujian. Dengan Allah timpakan cobaan pada mereka. Dengan Allah timpakan penyakit pada mereka. Dengan Allah timpakan berbagai cobaan-cobaan dunia itu. Itulah cara Allah menguji kualitas kita. Maka jenengan jangan berkecil hati ketika Allah uji jenengan. Makanya ono pertanyaan, Pak Ustadz, nyapa wong mukmin kok akeh sing kere? Bener enggak? Lah iku lho Pak Ustadz, salat ora, poso ora, nok masjid setahun pindo. Tapi kok dagangannya laris, tapi kok sehat seger. Lah iki sing bendino ikut ngaji, sholat, kok dodolane payune nggak sepiro, nggak sebanter-banter liyane. Ya ora suge-suge. Ingat apa yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya ini. Emas diuji dengan api Pak, mengujinya ini Pak. Dan manusia diuji dengan cobaan-cobaan dan ujian. Ya.
Makanya kalau ada orang yang mengatakan wong mukmin iku nyapo to mempelajari ngene ngono delokane kalau wong luar negeri wis ning bulan. Jawaban, cita-citaku gak ning bulan, cita-citaku ning swarga. Ate nyapo ning urip ning bulan? Hah, tenandur jagung ta? Ra tukul. Hah, te macul. Ra usah ado-ado. Ya, Malang Selatan iso ombo. Nah, pindah orono. Nah. Mumpung sik murah rodoan. Lah iya toh, ning Singosari sak meter pinten? Berapa? 2 juta. Ning Malang Selatan wis 10 meter lebih iku. Ya ini jadi kalau ada orang mengatakan nih wong luar negeri wis mbar bulan Merkurius Venus, cita-citaku gak nek Merkurius Venus, enggak, cita-citaku ning surga, makanya aku mlebu masjid ngaji. Wis iku Pak. Ya. Itu cita-cita kita. Jadi saat jenengan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar. Ridho dengan ketetapan Allah. Allah ingin kebaikan pada kita. Allah cinta dengan kita. Wa innallah idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau sudah cinta hambanya, Allah uji. Makanya ruwenek sejarah sahabat Nabi sing gak oleh ujian. Golek ono. Engko nek nemu critakno ning kene. Gantian aku tak silu nggo kono. Lo nggak apa-apa gitu loh. Kalau ada, tapi kan nggak ada. Semua sahabat Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sekali lagi macam-macam ujian nih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bersabarlah atas apa yang menimpa kita. Duwe ati sing legowo, sing nrimo, ridho dengan apa yang menimpa kita. Insya Allah kalau demikian adanya, Allah akan berikan petunjuk dan jalannya kepada kita. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah ada sebuah musibah, sakit atau apapun, demam, lara untu mungkin ya, semua itu terjadi karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yu'min billah, dan siapa yang beriman kepada Allah, dia bersabar, yahdi qalbah, niscaya Allah akan memberi hidayah kepada hatinya. Jadi lihat ini. Makanya sakjane kabeh iku diuji Pak, tapi ono sing sabar sehingga Allah berikan ketenangan dalam hati mereka. Duduk sambate sing digedeni, tapi sabare lan syukure, karena nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak daripada saat ini ujian yang mungkin menimpa kita. Yang jualan yang saat ini nggak laku, bersyukur mungkin sudah lama Allah memberikan laris kepada dagangan kita. Benar? Mungkin karena itu jenengan lupa syukur, Allah ingatkan ben eling syukur maneh. Mungkin saat jenengan di masa-masa jayanya lupa berdoa kepada Allah, sehingga Allah uji biar Allah menginginkan jenengan kembali bersimpuh, memohon, berdoa kepada Allah lagi. Karena ini Pak manusia kadang di masa jaya-jayanya udah lupa beribadah, lupa hadir ke majelis ilmu. Nggak sempat Pak Ustadz, Allah cabut sebagian nikmatnya ben jenengan sempat meneh. Kan itu kan nggak nang masjid, waduh gak sempet deh. Iku sing kono yo tak urusi, sing kono yo isek ngene. Kan gitu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi sabar. Sabar, dan ayo kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Saat diberi ujian sakit, sabar. Bersabarlah atas apa yang menimpa kita semuanya. Wa'lam, ketahuilah, anna nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan Allah itu datang dengan kesabaran. Kemenangan itu akan datang berjalan beriringan dengan kesabaran. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Sabar atas apa yang menimpa kita semuanya. Wa anna ma'al usri yusra. Dan sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan. Habis gelap terbitlah terang. Insya Allah demikian.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, bersabar atas apa yang menimpa kita semuanya. Insya Allah kita sepakat, kita semua ini pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah merasakan sakit. Nah sekarang pertanyaannya, jenengan senang diuji apa enggak? Tak baleni, jawabnya kurang semangat. Setelah kita bahas panjang kali lebar kali tinggi, sisi udah kita bahas semuanya. Pripun kalau dapat ujian, seneng nopo senep? Seneng nopo senep? Wong pilihane A karo B kok jawab C iki lak ya piye to? Pripun? Senang dengan balasannya dan bersabar dengan ujiannya, gitu loh Pak. Senang dengan balasannya Pak, karena balasannya kita ditinggikan derajatnya, dosa kita diampuni, tanda Allah cinta, tanda Allah menginginkan kebaikan kita, karena ini bagian dari adab. Daripada diadab di akhirat, lebih baik di dunia, di akhirat tinggal menikmati surga, kan gitu pengennya Pak, benar? Nah, makanya kalau ada istilah hidup di dunia itu kalau bisa muda, apa? Foya-foya, terus apa katanya? Mati masuk surga. Itulah ya piye. Ya. Kalau orang yang banyak sakit, diuji sakit, mungkin hidup leha-leha, ya mati masuk. Nah, soalnya kan sakit ya leha-leha tok. Tapi mudah-mudahan dengan leha-leha sakit itu dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi apakah mungkin hidup leha-leha bisa masuk surga? Ya mungkin. Karena dia leha-leha bukan karena keinginannya, tapi karena sakit, dia sabar, dia nikmati ya. Sehingga dengan itu Allah tinggikan derajatnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Tapi ingat, yang sakit tetap jaga ibadahnya. Bukan berarti jenengan mentang-mentang Allah wong sakit kan penghapus dosa, gak usah sholat. Yang jenengan gak beneh gitu kan. Ya. Nah, katanya Pak Ustadz mau pas ngaji sakit penghapus dosa, tanda Allah cinta sayang, wis gak usah. Kan Allah wis sayang. Nah, iki yang jenengan gak beneh. Ya salah kaprah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan umur Bapak Ibu, keluarga kita diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala keburukan-keburukan, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.